we so good that people ignore that we were a doctor. Okay. Gitu. Welcome to Med Club, podcast di mana kita ngundang para nakes untuk ngebahas kehidupan mereka di balik layar. Hello heroes, welcome to Med Club. Hari ini kita kedatangan para heroes yang memang spesial banget nih. Kenapa para? Kita bilang karena nggak cuma satu yang kita undang. Nah langsung aja kita kenalan nih sama heroes-heroes yang diundang di Med Club hari ini. Ada Ayah dan ada Kavi. Halo. Boleh mungkin brief sedikit ceritain mengenai Ayah ini siapa sih, Kavi ini siapa sih, dan kenapa sih pakai baju couple? Oke, mungkin aku mulai dulu ya. Boleh. Jadi nama aku Ayah. Aku sekarang ini sebenarnya sekarang itu banyaknya kesibukannya itu lagi nge-build bisnis. Jadi lagi nge-build brand hair care. Mudah-mudahan mau launching di awal tahun ini. Terus di samping itu aku juga kerja sebagai dokter di Mojokerto. Ya, sekarang boleh ke Kavi. Kalau nama saya Kavi. Dan mungkin agak kurang mau mendefinisikan diri dengan pekerjaan atau kegiatannya aja, tapi saya orang yang banyak maunya, semangat, dan teman baik kawan. Terima kasih. Maksudnya tadi ini biar para heroes tuh tahu kalau kalian ini adalah pasutri gitu ya. Oh iya begitu, belum keluar soalnya. Belum bilang secara jelas. Tadi kan udah disebutin ya, ada proyek bareng-bareng. Mungkin bisa sekarang dijelasin apa sih yang lagi digarap sama Ayah dan Kavi? Jadi sebenarnya proyek nomor 1 kita adalah hidup berumah tangga. Baik, itu jangan dilupakan ya. Iya, tapi sebenarnya itu kan banyak orang mengatakan kayak hidup setelah menikah tuh susah atau gimana gitu. Tapi kita merasakan justru dengan kita menikah itu kita tuh banyak sekali bisa mengerjakan hal-hal bersama. Malah dipermudah gitu ya. Untuk yang sebenarnya dari dulu tuh udah pengen kita kerjain. Nah, terus ternyata setelah kita nikah memang waktunya kan jadi bareng terus. Dan banyak yang bisa dilakukan dan apa yang Ayah ceritain itu jadi kenyataan, kejadian. Kita salah satunya Ayah pernah bikin podcast juga, lalu bikin buku 2 tahun lalu ketika kita udah mulai banyak barangnya, dan ketika di sanalah kita 24 jam merintis apa yang disebut sebagai kota baik dan bisnis-bisnis Ayah juga lakukan sendiri. Jadi mungkin begitu aja. Jadi together weekend gitu ya. Together weekend banget. Nah, cuman jadi menarik banget nih, kan tadi dibilang sebagai pondasinya adalah kalian udah jadi menikah, bisa jadi bareng-bareng terus. Nah, berarti di dalam rumah isinya ngobrol ini apa? Soalnya kan jadinya kalian kayak di luar bisnis, misalkan lagi banyak yang digarap, terus di rumah sama juga. Nah, itu gimana tuh? Sebenarnya one thing we learn kayak marriage is mostly just talking gitu. Emang gimana ya? Karena kan orang misalnya kayak nonton film romance gitu, pengennya kok ini cuma ngobrol doang misalnya. Ya emang hubungan tuh isinya ngobrol doang gitu kan. Gitu sih sebenarnya kita ngobrolin semua hal sih bener-bener diobrolin ya. Nah tapi ya, dari yang tadi baru beberapa memang yang ditanyakan dan diungkapkan sama Ayah dan Kavi, nggak ada nih bau-bau medis-medisnya sebenarnya. Tapi kalian tuh ketemunya gimana sebenarnya? Oh iya, medis. Iya, padahal ini kita dipersembahkan oleh Baju Jaga Sakti. Iya, kebetulan waktu itu sempat satu kampus. Nah tapi sebenarnya ketemunya bukan di kampus ya. Ketemunya itu juga bukan karena kedokteran. Sebenarnya pernah ketemu 2014 itu di kampus waktu dia jadi adik kelas dan membuat acara sesuatu. Dia ingat saya. Soalnya kan kayak remaja eksis gitu kan. Bener kan, dia kan memang eye-catching banget gitu ya. Caper terus salaman. Katanya dia ingat pernah salaman. Enggak, aku tuh disuruh nitipin barang. Katanya tolong nitipin ke Kavi ya. Katanya 2012 PJ Kavi gitu. Terus aku nyari yang mana yang namanya. Aku udah tahu sih yang mana yang ya terus gitu. Kayak itu tamu utama kita. Tapi nggak berkesan, tapi dia lupa gimana ya? Dia tuh emang artis gitu. Dia tuh nggak kenal sama orang. Nggak, terus sebenarnya ketemunya itu justru setelah aku pindah kuliah, pindah kampus. Terus setelah itu malah justru kita ketemu
di Instagramnya. Setelah itu ber-DM. Oke, baik. Nah, jadi seperti tiba-tiba pada ada orang umumnya sekarang ini. memfollow saya. Oh jadi oke. Jadi Coba di garis bawah, ini dilurusin dulu maksudnya nih. jadi sebenarnya meskipun kita tuh satu kampus, tapi sebenarnya mempertemukan itu bukan kampusnya dan juga bukan jurusannya gitu. Tapi karena kebetulan waktu aku masuk kampus yang sama dengan Kavi itu, aku tuh tahu kalau Kavi tuh nulis gitu, dan aku dulu baca tulisannya gitu. Terlepas dari dia orang seperti apa dan dulu dia status hubungannya sama dia dan dia sebut teman dengan siapa gitu kan. Saya diam saja untuk masalah itu. Iya, terus aku juga dulu nggak punya intensi apa sama Kavi gitu. Karena aku cuma tahu dia nulis dan aku suka dari tulisannya gitu ya. Gitu. Dan tulisan itu setelah aku pindah kampus tetap aku baca gitu. Aku tetap baca karena tulisan itu entertaining gitu, lucu kan. Dan aku kayak tetap terus baca gitu. Nah, one day Kavi ini tiba-tiba kok sosmednya diprotek gitu. Padahal kan itu adalah medianya gitu media ya. entertainment untuk aku gitu, sumber entertainment untuk aku. Betul. Terus sosmed orang juga kayak banyak jadi sumber entertainment orang lain deh. Benar. Nggak gitu, terus kok diprotek gitu. Terus aku kayak waktu itu aku kayak aku follow saja ya. Nah, baik. Tapi aku tuh nge-follow-nya agak barbar gitu. Aku nggak nge-follow nggak cuma Instagram dia. Aku nge-follow semua platform sikat gitu ya. Jadi movementnya kelihatan ya, gitu ya, kayak kelihatan banget nih gitu ya. Mahiwal pisan gitu. Ada apa nih gitu ya. Tapi tadi ya yang menarik dan kita belum bahas mengenai Kota Baik ini ya. Isinya tadi lebih dari namanya aja udah Kota Baik gitu ya. Nah, isinya tuh sebenarnya mencakup apa aja sih gitu, dan bahannya tuh dari mana? Karena kan balik lagi ya, mungkin para heroes di rumah juga taunya kalian ya medis gitu. Tapi tadi belum disinggung, mungkin kalian tuh sebenarnya apakah ngambil sekolah lagi yang ternyata bukan medis atau gimana tuh? Oke, jadi nah tapi itu tuh baru suatu ketertarikan gitu. Yang benar-benar kita baru kecemplung banget tuh sebenarnya sejak Kavi sekolah ya. Kebetulan tahun lalu tuh Kavi 2022 ke 2023 Kavi tuh sekolah. Sekolah apa tuh? Sekolah apa? Coba dijelaskan. Sekolah kalau formalnya judulnya Environment and Sustainable Development, lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dan karena tiap pulang kuliah cerita ke Ayah, tadi aku belajar ini. Jadi kan sebenarnya kita berdua yang kuliah sama Ayah. Gitu, jadi samaan ya. Jadi dia juga dapat insight-nya, dapat ilmunya segala macam gitu. Nah, ketika belajar itu ternyata banyak ke soal tata kota, urban planning, metode perencanaan partisipatif segala macam, dan itu membuka perspektif baru soal bagaimana kita ngelihat kota selama sebelumnya hanya melihat sebagai seorang dokter gitu. Di sana ada, kalau dulu kan dokter melihat kota tuh kota sehat gitu apa gitu. Sementara dalam proses perencanaan kota itu kita sadar ada kebaikan di situ. Ya makanya kita namanya Kota Baik, bahwa dalam kota itu sebaiknya tidak menggusur, tidak mendisplace, terus ada unsur-unsur lain seperti yang sanitasi, transportasi, itu tuh semua ada banyak banget menyesuaikan dengan kebutuhan orang. Dan di situ kan diperlukan sensitivitas dan kebaikan. Makanya kita menamakan itu, akhirnya kalau punya tinggal di kota tuh bukan kota yang canggih gitu, tapi kota yang baik. Gitu. Terus sebenarnya itu juga mungkin salah satu kayak attempt kita untuk kayak mencoba untuk belajar nggak cuma satu hal aja gitu. Karena kan manusia tuh sebenarnya nggak ada gitu yang bilang kamu dari bayi kamu tuh nanti di dokter aja belajarnya gitu ya. Kayak kamu harusnya kan manusia tuh bebas untuk belajar apapun, dan dulu zaman dulu juga kan orang-orang biasanya jadi saintis tuh nggak jadi satu hal, tapi mereka jadi omniscientist gitu kan. Kalau misalnya alasannya Ayah kan bahwa manusia nggak belajar satu hal doang. Kalau pendapat naif aku dulu kayak ngelihat Leonardo da Vinci kan bikin lukisan. Wah hebat gitu. Terus ternyata Leonardo da Vinci bikin arsitektur segala macam. Nah, udah gitu dia ternyata bikin engineer juga. Iya, betul. Kok dia semua sih? Gitu kan aku juga pengen kayak gitu bisa semua. Nah, kalau kanak-kanakannya mah gitu, aku tuh pengen jadi Leonardo da Vinci. Meskipun sebenarnya nggak tahu juga itu beneran semua Leonardo. Dia kan women behind the perempuan, ada murid-muridnya yang kerjain. Uncredited. Bahwa ada orang figur yang ingin bisa menjangkau ilmu pengetahuan dari kedokteran juga Leonardo da Vinci ngerjain kan, dia katanya membedah jenazah segala macam. Iya, yang ada kita pengen ya. Orang zaman dulu itu belajar tidak satu hal doang, tapi kesini nih, walaupun dikit-dikit. Nah, kita juga pengen ke arah situlah itu. Tadi kan dibilang sempat singgung orang zaman dulu gitu ya. Apakah zaman sekarang pandangan kalian tuh berbeda gitu dengan anggapan itu? Kayak tadi ya, ilmu yang dianggap pertama kalau orang langsung lahir jadi dokter gitu ya. Terus
terus udah jalannya kayak udah ditentukan gitu. Tapi kalau dari pandangan kalian tuh seperti apa sih emang? Sebenarnya kalau zaman sekarang itu mungkin karena emang demand-nya gitu ya. Karena sebenarnya sekarang tuh masalahnya karena terjadi komodifikasi ilmu gitu kan. That's the word, right? Ya kan, bahwa ilmu adalah komoditas gitu kan. Agak susah ya, bahasanya nanti dicari aja ya kalau misalkan agak bingung. Nggak, mesti intinya sebenarnya itu merangkumnya di situ. Tapi intinya adalah bahwa dulu misalnya orang tuh belajar karena dasarnya apa? Curiosity gitu kan. Karena, dan juga eksistensi. Dulu kalau orang nggak jadi scientist, mungkin dia nggak eksis gitu. Dia dilupakan oleh waktu gitu kan. Sebenarnya cara mereka untuk tidak dilupakan oleh waktu adalah dengan jadi scientist, publish gitu, belajar gitu. Nah, kalau sekarang demand-nya udah bukan itu lagi dan orang belajar motivasinya udah bukan curiosity lagi, banyaknya adalah misalnya ya meskipun itu bukan salah mereka juga, ini adalah karena emang demand sekarang banyaknya seperti itu untuk bekerja gitu kan. Jadi bahwa ilmu itu adalah suatu komoditas gitu yang orang tuh belajar sesuatu ya supaya dia bisa jadi kerja sesuatu, supaya dia bisa mensupport hidupnya sampai dia pensiun dan meninggal gitu kan. Nah jadi itu aku memahami sih kenapa orang mungkin biasanya hanya memilih salah satu ilmu tertentu. Nah, cuman seiring manusia tuh semakin sejahtera, mudah-mudahan sekarang meskipun ya Indonesia masih naik kan sebenarnya dari aspiring ke middle class, kita tuh pelan-pelan seiring kita semakin sejahtera tuh seharusnya kita semakin bisa mengembalikan itu lagi gitu, bahwa belajar itu adalah untuk curiosity gitu. Dan curiosity itu adalah dasar yang menjadikan kita manusia gitu kan ya, intinya gitu. Dan selain curiosity mungkin ketika kita tahu banyak sedikit of everything, mengait-ngaitkannya jadi lebih seru dan jadi banyak ternyata di sini tuh ada poin yang mirip dan ternyata poin itu adalah poin-poin misalnya being wise gitu misalnya. Jadi itu ternyata semua tuh inti dari menjadi belajar adalah menjadi orang yang bijak, atau ternyata ini ada konsep ini yang bisa ditiru di sini. Nah itu kan membuat kita lebih mudah ya untuk belajar lagi hal yang lain gitu. Jadi ada bagusnya juga. Nah kalau salah satu anekdot yang saya alami itu ketika di kelas kan somehow banyak banget arsitek. Dan banyak mata kuliah yang terkait dengan prinsip-prinsip arsitektur. Nah, terus saya bisa bilang di antara arsitek-arsitek itu saya dokter yang paling pinter gitu. Karena nggak ada lagi ya. Sama dokter-dokter, saya arsitek yang paling pinter. Karena saya tahu soal arsitek. Benar. Gitu. Nah jadi ketika ada yang makin dalam dan spesialistik gitu, tidak hanya dalam konteks kedokteran gitu spesialistik, tapi misalnya orang belajar ini terus ilmu persungaian sampai ke sedimentasi segala macam. Wah dia expertnya di bidang itulah dia doang gitu. Apakah tidak dibutuhkan yang tahu sedikit tentang itu tapi di semua hal ya gitu. Nah itu yang sebenarnya kita pengen achieve, dan makanya tadi introduction-nya adalah saya orang yang banyak mau dan juga karena terlalu luas knowledge dan dunia ini untuk kita cuma ke satu hal yang runcing banget gitu. Jadi kalian sepakat akan belajar tadi dari yang penting tahu banyak dulu, terus bisa mengcombine-kan itu akhirnya menjadikan hasil output yang baik gitu ya. Nah tapi kalau misalkan orang nih nanya, pekerjaannya apa ya? Pekerjaannya apa Pak Kavi? Nah kalian tuh gimana mendefinisikan pekerjaan kalian gitu? Kalian kalau tanya gitu jawabnya apa? Karena lagi di tempat kerja yang punya social leverage. Jadi suka disebut gitu, biar orang itu nanti penasaran, oh boleh minta kontak Mas gitu. Cuma ya kalau misalnya pengennya sih di masa depan ketika ditanya pekerjaannya apa ya misalnya aktivis kota, aktivis sosial, atau wali kota Bandung gitu misalnya. Kalau sekarang dijawab ya saya sebagai staf di Badan PBB Jakarta. Kalau Ayah mungkin kalau aku sih sebenarnya jawabnya tergantung siapa yang nanya sih. Sama lah. Gimana tuh? Jadi biasanya kalau nanya sesama dokter ya aku bilang aja seperti yang kerjaan formal aku sekarang apa gitu. Maksudnya tergantung situasi sih. Tapi biasanya aku lebih seneng bilang apa kesibukannya, aku bilang dagang aja. Dagang ya kalau sekarang gitu ya. Hambal-hambalnya gitu. Hambal-hambal gitu. Tapi juga aku mau lebih seneng melakukan itu sih, kayak lebih cocok sama. Nah kalau ditanya sama misalnya petugas kelurahan. Kenapa random ya selalu di random gitu, kalau ditanya petugas kelurahan, orang rumah sakit, terus udah bilang aja dokter. Polisi mau perpanjang SIM. Benar. Dokter Mas. Udah. Waktu perpanjang SIM 2020 kayak gitu lah. Gitu. Jadi kerjaan dokter. Terus dia ngecek dulu. Mukanya masuk nggak nih gitu ya? Masuk nih gitu. Dan itu sebenarnya ditypoin gitu jadinya SIM-nya.
Enggak sih. Oke, jadi memang tergantung orang yang nanya. Tapi kalau dari kalian sendiri sebenarnya nggak mau cuman tadi ya kayak terdefinisi hanya satu gitu ya. Betul? Iya, betul. Betul. Karena we don't dream of labor. Dan kayak bawah juga orang sebenarnya sekarang udah banyak yang kayak gitu sih, kayak mendisosiasikan identitas mereka dengan pekerjaan gitu kan. Meskipun ya being proud of what you do ya, it's not a bad thing juga. Yes, betul. Dan bukan berarti menjawab bahwa dokter tuh dokter doang gitu, enggak. Cuma kebetulan kita nggak mau aja. Iya kan? Nggak masuk gitu ya. Tapi ya ketika kita dibilang sebagai dokter ya kita mengiyakan gitu kan. Iya. Tapi untuk karena memang benar salah satu profesi kalian gitu ya. Dan semua orang kan punya identitas yang tidak hanya dokter gitu. Betul. Adalah dokter, tapi presenter, betul. Seorang istri, ibu dari 2 anak. 3, aduh salah lagi, nabul ya. 3 nabul, ada kucing, siapa namanya tuh? Iya, Mini. Seorang teman baik, pengusaha ini, segala macam itu kan di dalam identitas Ella itu tidak dokter doang. Betul. Dan kita juga mau itu terjadi ke semua orang dan makanya kita nge-branding itu. Oke, tapi ini menarik banget sih karena aku pribadi ya tadi juga Kavi sempat nyinggung Ella sendiri gitu ya sebagai aku dokter gigi, terus ada kesibukan yang lain, tapi seringkali dapat stigma yang kurang enak gitu ya sejawat. Sama nggak sih dari Ayah dan Kavi gitu? Karena misalkan gini, kita pasti orang mikirnya udah capek-capek jadi dokter atau jadi dokter gigi gitu ya dengan title ini tuh kayak agung banget ya kalau di kita dianggap gitu, tapi malah ngambil jalan yang lain dan malah jadi dicap ini itulah gitu, kenapa nggak ngambil title yang udah jelas. Nah itu kalian gimana sih nanggepin stigma-stigma kayak gitu? Pasti ada nggak sih? Ya ada aja sih. Dan sering gitu kalau dari aku ya. Mungkin Ella mengalami itu, tapi banyaknya justru bukan di luar orang-orang kedokteran nggak sih? Enggak, di dalam malah. Kalau aku malah di dalam kedokteran ya, kalau aku pribadi nih. Makanya kalau dari kalian gimana nih? Kan kalian tapi udah ketemunya maksudnya lebih luas ya. Kavi dan Ayah waktu itu tinggal di luar juga, terus udah balik lagi tempatnya sekarang kerja. Ada yang di Mojokerto, di Bandung. Maksudnya kalian tuh udah banyak banget ketemu orang, wawasannya mungkin lebih luas. Nah ceritain buat para heroes jadi tahu gitu gimana sih sebenarnya stigma orang, kalian ngejawabnya dan menanggapinya seperti apa gitu. Karena mungkin di luar sana tuh banyak yang pengen kayak kalian juga pengen keluar dari si penjara itu gitu maksudnya. Kalau yang kita alami sih kebetulan banyak komen yang kenapa nggak praktek atau kenapa kayak gitu adalah dari orang-orang yang di luar kedokteran. Oke. Most of the time. Aku juga begitu. Terutama ketika kita di sana setahun kuliah ini tuh yang bukan kuliah kedokteran kan. Okay. Mengundang banyak sekali pertanyaan dari kenapa dan kok bisa gitu ya. Terus ya kenapa nggak prakteknya itu dan kadang-kadang bahkan agak-agak undermining gitu kan. Yang paling terbaru mungkin 2 minggu yang lalu kita ke forum film pendek di Jogja. Oke. Ketika kita nanya tentang sebuah film gitu, kita dianggap sebagai orang media gitu. Oke. Terus ditanya kuliahnya apa, kedokteran. Terus mereka langsung padahal baru kenal, sayang banget kenapa nggak praktek, itu kan mahal gitu ya. gitu. Satu, itu tidak mahal. Alhamdulillah gitu. Pada Alhamdulillah masa kita, masih, Mela angkatan dan tidak mahal pada waktu itu. Betul. Untuk semesternya kan. Nah, terus tapi kan apakah dengan kita tidak praktek mengurangi value peradaban dan dunia kedokteran kan nggak juga. Kalau kita praktek mungkin cuma bertambah 1 dokter di situ gitu. Tapi Ayah mungkin mau lanjutin. Tapi kalau aku sih ngeliatnya mungkin ada dua poin lah. Jadi yang pertama, betul kata Kavi kayak justru kalau dari dalam lingkungan kedokteran sendiri, banyaknya teman-teman aku tuh justru kayak jadi dokter tuh bisa jadi apa lagi ya selain jadi klinisi gitu kan, selain praktek gitu. Karena mereka juga trying to berusaha untuk cari tahu gitu. Untuk mereka tuh opsinya ada apa aja sih gitu. Bukannya karena nggak suka gitu kan, tapi kan memang itu kan satu tipe pekerjaan gitu ya. Mungkin nggak semua orang cocok gitu kan, dan mungkin ada orang tertentu yang cocok tapi nggak semua orang mungkin bisa cocok seperti itu. Terus kedua, pun kita tetap jadi dokter misalnya dan kayak banyak melakukan hal-hal lain, sebenarnya ini justru mengembalikan identitas dokter pada awal kemerdekaan Indonesia ya. Yang dimana dulu kan di mana tuh? Iya, yang lumayan tahun 45. Pada masa itu ya kayak dokter-dokter yang justru dokter-dokter tuh menjadi salah satu poros pergerakan gitu kan. Jadi yang
kenapa sekarang kok justru dokter-dokter tuh kalau misalnya ada, ini mau jadi gimana? Maksudnya harusnya sekarang kan dokter-dokter tuh juga jadi tetap peka isu gitu kan, dan meskipun emang banyak sih dokter yang vokal gitu, tapi cenderung trennya itu adalah kita tuh terlalu capek dan terlalu banyak yang harus dikerjakan gitu untuk bisa care soal isu yang terjadi sekarang gitu. Kalau sebenarnya kan harusnya ya jadi dokter itu ya justru karena kita punya privilege tertentu gitu misalnya, itu tuh bisa menjadi justru ruang untuk kita untuk bisa menjadi bersuara gitu ya. Satu pergerakan gitu. Dan kalau perspektif kita malah si industri di luar kedokteran itu yang meng-gatekeep dunia mereka dari dokter gitu. Ngapain lu dokter masuk sini gitu? Mungkin ada kayak gitunya ya. Daripada misalnya di dalam lingkungan kedokteran terus kita mengapain, wah keren juga gitu. Responnya kan lebih kayak gitu, atau kayak yaudah biarin aja lah si Kavi mah gitu kan. Kayak dibiarin bukan dipertanyakan gitu. Kalau pengalaman aku sama teman-teman deket, wah mana teh ngapain Kav sih, kayak seru pisan gitu. Terus tapi ya udah gitu. Sementara di luar, dan tapi bener seru ya. Di luar dunia kedokteran kan kayak nanya-nanya, terus kayak apa kredibilitas lo untuk berada di forum ini, misalnya kita masuk ke forum kota atau ke forum film pendek kemarin. Mereka kan ini udah dokter nih, apa kredibilitas lo atau kredensial lo untuk berada bareng di dalam lingkungan kita gitu. Betul, tadi kayak kenapa kadang-kadang kita jawab pekerjaannya apa tuh juga pilih-pilih gitu kan, karena kadang ngasih tahu kita tuh adalah dokter itu kadang-kadang backfire gitu ya. Gitu kadang. Anak kedokteran yang. Iya, jadi kayak mereka sudah punya apa image tertentu dokter tuh seperti apa karena gitu ya. Jadi mungkin banyak yang merasakan ini juga kali. Jadi yang tadi juga ya, dokter tuh kayak sudah di frame ya, kayak gambarannya seperti apa, terus karirnya harus seperti apa gitu. Tapi dari ayah sama Kavi kalau misalkan ditanya jadi dokter tuh apa jawabannya? Jadi orang yang memberi harapan. Tapi bener ya? Gitu. Dulu kan mau jadi dokter tuh kalau setiap sakit ke dokter tuh biar tenang gak sih? Ya, jadi walaupun pas pulang gak dikasih obat atau pas pulang tapi udah ke dokter. Obatnya apa? Ya udahlah gitu. Nah dan itu tuh yang pengen diberikan ke orang pada awalnya gitu, kayak anak sakit gitu, itu tenang aja gitu. Atau orang habis periksa segala macam, yang penting orang itu ketika pulang tidak gelisah lagi gitu. Dan itu yang sebenarnya pengen dibawa ke tempat lain gitu. Ketika dokter ada di posisi ini, wah itu mah dokter, beres lah bawahnya mah. Atau kayak misalnya mobil bekas dokter kan sama, itu adalah prinsipnya. Iya ya, itu something ya. Nah itu karena udah ada social value di situ, sebagai dokter tuh memberikan harapan dan agak positif gitu. Nah jadi menjadi dokter ya menjadi itu aja, tapi di tempat lain pun bisa. Jadi sebenarnya bukan mau maksudnya tidak mau meninggalkan sama sekali, tapi bisa dijadikan background juga gitu ya dokter, dan sangat membantu juga di kehidupan kalian ya nggak sih sebenarnya? Tadi itu yang tadi dari Kavi, kalau dari Ayah? Iya, jadi dokter tuh apa ya sebenarnya? Sebenarnya apa namanya? Salah satu hal yang aku suka banget dari belajar kedokteran itu adalah dengan kita belajar banyak banget tentang diri kita sendiri tuh, itu menjadikan kita humble aja gitu. Di bawah kayak aduh manusia tuh nothing but flesh and bones gitu. Ya udah cuman itu aja kok gitu. Jadi dan itu sih sebenarnya itu juga sih kayak itu yang apa namanya, dan dari tubuh kita sendiri pun kita bisa belajar banyak hal gitu. Mungkin itu sih kayaknya kayak yang jadi dokter adalah belajar untuk menjadi wise gitu kayak aku mungkin. Dan Ayah pernah bilang juga kalau jadi dokter itu adalah punya life skill aja gitu lah. Ya kan misalnya kita tahu dasar-dasar fisiologi anatomi gitu kan. Jadi itu dianggap sebagai pengetahuan dasar yang lumayan nih kalau kita tahu juga, tapi kalau nggak dipakai nggak apa-apa gitu. Jadi kayak tahu sakit gigi apa gitu. Sakit ini awalnya kenapa? Ya lumayan, apalagi kalau anak kita sakit, kalau kita sakit kita nggak kayak mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang bikin khawatir doang gitu, kayak kenapa tiap kali aku ngangkat tangan gigi aku sakit gitu. Itu kan yang kayak gitu bakal ter-roll out gitu kan. Nah ini mah nggak logis gitu. Ini tenang aja, nih cuma sakit gigi gitu. Lumayan lah. Benar. Jadi ilmu kedokteran kalian tidak ada nih rasa penyesalan sebenarnya untuk masuk kedokteran. Iya sih, aku nggak ada. Menyesal, iya. Tapi kalau ke depannya kalian tuh mau tadi diidentifikasikan sebagai dokter, atau memang udah aja mau mencari identitas sendiri gitu? Karena sekarang seperti ya mungkin orang akan melihatnya ya kalau udah lulus dokter tapi nggak jadi dokter tuh ya paling lagi cari identitas gitu. Benar nggak sih? Seringkali aku mendengar itu ya, asumsi seperti itu gitu. Karena yang tadi aku bilang, malah waktu aku sebagai presenter ya waktu itu ada dokter, kita ngundang narasumber, terus narasumbernya tuh kayak
mungkin aku melihatnya seperti menganggap remeh ya. Padahal biasanya aku sangat jarang merasa tersinggung lah ya orangnya gitu. Tapi dia kayak nanya gitu benar-benar, kamu ngapain di sini gitu? Kamu mau sampai kapan kayak gini? Kenapa kamu gak ngambil spesialis yang kayak gitu-gitu loh maksudnya? Kalau dari kalian gimana tuh? Kalau dari aku sih jadi dokter tuh ya udah aja gitu kan, biarin pendapat orang mau ngejudge apa itu di luar kendali kita gitu. Tapi jadilah ketika misalnya Ayah jadi bisnismen hair care itu yang jualan minyak rambut dan curl cream. Nah benar ya, nanti ya tolong ya dilihat ya. Ketika dia jadi seorang entrepreneur atau influencer yang menjual itu dengan prinsip yang bagus segala macam, ketika Ayah sangat jago tentang itu kan jadi tidak bisa diignore gitu kan. Betul. Dan judgement terhadap dokter tuh hilang gitu, seperti beberapa tokoh-tokoh dokter yang lain tuh ketika Tompi good enough untuk nyanyi, dia nggak praktek atau dia sebenarnya masih praktek, tapi ketika dia tidak praktek pun orang bodo amat gitu. Benar. Be so good that people ignore that you were a doctor gitu atau apalah gitu. Yang jadi ketika misalnya kita harapkan kita aktif di skena kota, ditulis penulis, dibikin film pendek, dibikin lagu segala macem. Bagus karya-karyanya, jadi bukan seperti sebuah pelarian gitu. Tapi terserah orang mau ngelihat itu sebagai dokter yang nggak praktek, nggak apa-apa, kita nggak bisa ngatur. Yang penting kita niatnya baik dan be so good that people cannot ignore what we do, dan mengignore bahwa ini orang dulunya dokter gitu ya. Kok gitu? Lupa sampai lupa, ternyata orang dokter bener kalau ini praktek blow on gitu ya. Ya kayak gitu, tapi nggak apa-apa lah, bagus musiknya gitu, bagus lah bukunya gitu. Oke. Jadi aku setuju. Aku sebenarnya lebih, aku setuju sama Kak Fudi. Tapi abis aku juga kayak gini sih, kayak kalau identitas diri sih mungkin kita ya seumur hidup akan terus mendiscover ya. Cuman kayak mungkin untuk saat ini, pada titik ini aku tuh ya udah sebagian besar aku udah figure out sih aku kayak orangnya tuh seperti apa dan aku maunya apa gitu. Tinggal kayak nanti apa yang belum dikerjain dan gimana ngerjainnya aja gitu kan. Dan aku sudah mengaccept bahwa jadi dokter itu adalah part of it gitu. Dan kalau aku personally juga sebenarnya keputusan aku untuk kayak mungkin aku nggak begitu pengen mempursu karir sebagai dokter seperti hal konvensionalnya itu juga bukan karena aku nggak suka, aku sendiri nggak suka, tapi karena aku melihat sekarang sistem yang ada, karena dokter tuh sangat terikat dalam sistem gitu kan, karena nggak jarang gitu bisa benar-benar luasnya kerja sendiri gitu. Sistem yang ada sekarang itu bukan sistem yang menurut aku cocok dengan beberapa value yang aku punya gitu. Jadi sebenarnya lebih ke situ gitu. Ketika nanti pelan-pelan sistemnya makin baik gitu, nggak menutup kemungkinan sebenarnya at one point in time gitu kita juga pengen lagi sebenarnya gitu melakukan, karena it's quite fun to do. Sebenarnya kalau ada kita punya kalau denger nih orang di Heroes nih kayak mereka hidupannya fun banget gitu ya. Bisa dibayangin gitu, kita udah achieve ini itu yang kita pengen. Kita udah famous lah segala macam gitu. Tapi misalnya amin loh. Ya misalnya segala macam. Udah nggak ada isu lain dengan keinginan dan identitas gitu. Disuruh jaga IGD setahun sekali, mau aja ya. Gitu. Tapi setahun sekali ya rentangnya agak panjang. Apalagi itu kan kayak baju ini kan enak banget. Teman-teman aku juga sebenarnya kayak mereka tuh seneng gitu jaga IGD tuh kan sebenarnya menyenangkan juga gitu. Cuman ya kalau ketika jaga IGD-nya itu 80 jam per minggu dan itu mereka nggak punya waktu untuk keluarga mereka, untuk apapun dalam hidupnya, nah itu jadi nggak bagus gitu kan. Jadi sebenarnya lebih ke situ. Kan yang kita kritisi dan kita bilang jelek itu bukan pekerjaannya tapi sistem kerjanya. Kerja IGD 3 jam tuh seru, kerja IGD 3 hari nggak pulang. Mau beda cerita ya, benar ya. Dan itu banyak terjadi sama dokter-dokter sekarang gitu ya. Ini kita dapat banyak ya insight-insight mungkin yang selama ini sama ya, jadi pertanyaan juga nih para Heroes di rumah atau nakes-nakes lain yang dengerin juga gitu. Nah sebelum nih kita tutup, boleh nggak sih kasih tahu pencapaian kalian nih sejauh ini ya udah bersama, bahkan punya banyak proyek dari sebelum menikah gitu ya, apa sih pencapaian yang udah kalian dapetin gitu sampai sekarang ini gitu. Dan yang mau dituju mungkin ke depannya ya. Satu, menemukan satu sama lain. Asik, oke, baik. Kedua, kita tahu kita mau apa. Nah itu. Iya itu aku yang benar salah satu achievement kita tuh kita tahu kita mau apa gitu. Walaupun yang katanya apa sih quarter life ya. Betul.
Enggak, udah kuartal sih. Pada lebih tua. Kayaknya. Seperempat yang umur 25 lah gitu. Itu pun kita alami gitu kan. Tapi kan survive itu dan kita tahu kita mau apa yang kita nggak suka, apa yang kita pengen, dan menemukan bahwa yang kita pengen itu ya berbuat baik dari apa yang udah kita pelajarin gitu. Udahlah itu aja gitu. Di antara misalnya produknya udah bikin YouTube ini, udah bikin buku ini kan malu ya kalau di list. Itu sebenarnya di list di Iya ada listnya di Excel gitu. Cuma maksudnya saya udah bikin ini loh. Saya udah bikin. Dan ya itu implied aja dari yang kita udah bikin, bisa dicari-cari nanti gitu. Achievement itu. Mungkin Ayah nambahin juga. Betul. Kayak apa namanya? Aku salah satu achievement kalau buat aku kayak aku ngerasa mungkin dalam hidup ini gitu, kemarin kayak mungkin usia kayak ya 19 sampai 23, 24 gitu lah. Aku tuh masa kepompong banget gitu, kayak itu tuh painful, masa yang painful tuh aku, karena aku tuh kayak aku mau ngapain gitu kan, kayak terus kayak 24, 25, itu udah 26 gitu kayak udah ini adalah masa keluar dari kepompong gitu, dan aku ngerasa ini sekarang kayak sampai bersinar nih gitu ya. Aku tuh lagi kayak coba-coba sayap gitu kan, kayak aku berusaha, kayak itu sih yang membuat aku kayak aku berterima kasih sama diriku sendiri untuk itu mungkin. Sebelum kita tutup nih ya mungkin ya, karena kedua manusia ini sangat sibuk, jadi abis ini mau datang lagi ke podcast lain ya, susah jadwalnya. Mungkin kesan dan pesan untuk para heroes dan orang Med Club di rumah yang ngedenger nih. Pesan-pesan. Kamu pesan, aku pesan. Oke. Harus gitu, boleh. Kesannya nyaman sekali menggunakan scrub. Terima kasih karena ini sponsor loh, benar. Terakhir tadi sama Ayah ngomong. Kita terakhir, kamu pakai scrub terakhir kapan? Pas isi 2019, minggu kedua Januari. Jadi pas exactly 5 tahun yang lalu. Terus kayak, enak ya, ini fitnya pas gitu ya. Karena itu nggak pernah pakai scrub aja selain scrub waktu zaman koas ya. Oke. Mahal kan? Iya, kalau ini kan udah dapet ya sponsornya. Iya, benar. Gitu, enak lagi. Iya. Kayaknya cepat kering kalau dicuci, dimana kita. Betul. Gitu. Jadi harusnya nggak bisa cuma satu punya. Nah, balik lagi boleh kesan-pesan. Kok jadi sponsor sih lagi gitu ya? Iya, kesannya kayaknya apa namanya, dokter-dokter sering-sering lah mau ngobrol, pesan itu ya. Kesannya ya kesannya hari ini ya ini senang banget bisa ngobrol gitu, karena dari ngobrol itulah manusia berkembang. Apa sih ngomong gitu lah pokoknya gitu kan ya. Gitu. Itu tadi ketika diskusi, diskursus publik itu jalan, jadi kita juga sambil merangkai kembali ide-ide dan keinginan kita tuh apa gitu kan. Kalau nggak pernah ditanya secara terstruktur kan tidak keluar tuh sebenarnya kata-kata bijak kita aja. Iya, baik. Yang tadi mungkin banyak yang take notes gitu ya. Kita ngerti juga bahwa kayak pendidikan kedokteran itu kan memang terstandar gitu. Jadi orang cenderung kayak ya ini bukan tentang opini lo gitu. Ini tentang standarnya gimana gitu kan. Dan ya meskipun ada sih clinical judgment gitu. Cuman maksudnya sebagai dokter jangan lupa kalau lo tuh boleh kok punya opini gitu. Kita tetap manusia gitu, dan di luar mungkin ya ya mesti jangan hal-hal yang harus standar ya standar gitu mungkin, tapi kayak di luar itu kita sebagai manusia berhak punya opini gitu, jadi jangan takut untuk beropini. Kavi ada yang mau ditambahin lagi? Ini klasik ya, tapi saya dalam konteks pesan dalam teman-teman kedokteran itu jangan ngebanding-bandingin gitu. Gitu sih. Karena ya kita jalurnya beda nih, tracknya, terus nasibnya beda gitu. Tapi pada kenyataannya tetap ada kegelisahan dalam orang-orang itu, walaupun ngomongnya di mulut kayak gitu. Jadi pengen menetapkan lagi bahwa banyak hal terutama di dunia kedokteran itu di luar kontrol kita. Ada yang namanya kemiskinan struktural, ada yang namanya kekayaan struktural gitu. Kita tidak bisa lanjut pendidikan apa misalnya karena itu pun by design membuat kita tidak ingin ke sana, atau by design membuat kita tidak mampu bayarnya misalnya segala macam. Tapi itu yang harus kita acknowledge bahwa banyak hal di luar kendali kita. Ada Kementerian Kesehatan yang peraturannya menghalangi kita misalnya untuk apa ini misalnya banget gitu. Dan sebagai sistem kedokteran ya udah terima aja gitu. Kalau misalnya mau dagang-dagang, tidak menjadikan lo sebuah dokter yang lebih buruk gitu. Kalau mau kita kuliah random gitu kan, bukan berarti kita tidak mengamalkan ilmu kita gitu. Dan di bisnis juga bukan berarti kita tidak mengamalkan ilmu kita. Kayak Ella aja jualan makanan sehat, itu kan ada unsur-unsur kesehatannya juga, betul. Gitu kan, ya, dimanapun kita akan gold will be gold, ya bisa kayak gitu kan. Dan mau jadi apapun, ya itu adalah
part of sistem yang ngebentuk kita, mungkin dari yang di luar kontrol, tapi itu pun tidak mengurangi nilai kita. Tidak. Ikhlas. Oke, jadi terakhir ikhlas gitu ya. Oke, benar. Thank you banget buat Ayah sama Kavi udah datang ke Med Club. Ya, makasih banyak. Dari tadi ya Ayah di Mojokerto, Kavi yang sibuk banget tapi bisa ngeluangin waktunya dan bisa sharing. Semoga, dan aku yakin sih pasti banyak yang bisa didapat dari tadi ngobrol-ngobrolnya kita itu ya. Semoga kita kedepannya bisa ketemu lagi dengan membahas lebih baru, mungkin Kota Baik lagi, dan Ayah udah launching produk gitu ya. Amin. Oke. Untuk Heroes jangan lupa untuk terus menyaksikan Med Club di podcast selanjutnya.